syabata fala yu'azziha illa ma'arifah. Dan ditakziahi keluarganya, ahlul mayyiti, keluarga mayyit, sagiruhum wa kabiruhum, baik keluarga mayit itu yang masih kecil ataupun apapun yang sudah besar, dan kaum unsahum, dan daripada kaum laki-lakinya dan perempuannya, illa syabata, kecuali perempuan yang muda daripada keluarga mayit, fala yu'azziha, maka jangan ditakziahi, illa ma'alimah, kecuali daripada keluarganya. Jadi yang selanjutnya ini materi kita adalah takziah. Takziah, jadi ujian sidin, ditakziahi keluarga mayit itu, ditakziahi keluarga mayit itu. Akhirnya sidin akan memberikan penjelasan definisi takziah itu tadi. Nah, kemudian di sini sebelum daripada ada kemarin juga hal yang berkaitan dengan hal ini. Adapun ujar Imam Bajuri di dalam Bajuri ini, adapun berangan-angan kematian dengan tujuan dan dimakruhkan berangan-angan dengan kematian karena ada sesuatu masalah ataupun mudarat yang didapatinya pada badannya ataupun sempit kehidupan dunianya. Ini makruh. Misalnya inya dapat musibah atau ada penghuitan ngalih ya, anu duit kan bukan upah kayak ini kehidupan cakap mati aku ya. Aneh itu makruh, apa itu makruh berangan-angan kematian karena ada hal yang menyakitkan dengan dirinya. Tetapi sunnah berharap kematian itu kalau orang tersebut mendapatkan cobaan di dalam agamanya. Misalnya di satu daerah, orang di daerah tersebut melaksanakan agamanya, artinya agama Islam nih, ada nyaman, terganggu sambil yang kawa, itu kan menuntut ilmu kawa. Nah itu boleh dan disunahkan ini berharap kematian. Jadi ada orang menggambar kisah tentang kesakitan saudara-saudara kita di Suriah. Itu ada yang lima sudah beberapa tahun yang lalu. Secara pemahaman ulun, secara luarnya perang saudara, artinya diarkayak sesama muslim. Tetapi sebenarnya kaum minoritas yang menguasai orang-orang Suriah itu sudah dianggap ada Islam lagi oleh ulama dunia ini. Sehingga di antara adat, artinya ya kebiadaban mereka tersebut terhadap
dengan saudara-saudara muslim kita itu karena diberiakannya sembahyang, karena diberiakannya sembahyang. Jadi orang di sana tuh kalau mungkin sudah di penjaranya, di penjara ada diberiakan sembahyang. Kemudian bila inya hendak sembahyang itu menggunakan isyarat aja. Jadi kadang-kadang ini hendak berrukuk, bersujud, jadi pakai isyarat kaki ingat sembahyang. Nah itu kalau bentuknya kayak buhan mereka tersebut itu akan fitnah di dalam perkara akhiratnya. Nah itu sunnah inya mengharapkan kematian, tapi tidak ada bunuh diri. Ada bunuh diri ada, mengharapkan kematian aja ya teman. Ya Allah, misalnya ada orang kayak ini nak menjalankan agama, yang kayak kaliannya biar cabut ini kalau orang mungkin lebih baik itu daripada kata awak dari ibadah lain. Perkara mengharapkan kematian ini di akhir zaman sudah para lawan kiamat, karena akan sampai masanya orang nangka itu. Jadi ada orang-orang lewat di kuburan, inya ketika lewat di kuburan tuh bersuara inya nih, jarnya untuk punya orang di kuburan dia sedang ada merasakan lagi kalapahan duniawi, jangannya aku jarnya nang meninggal nang aku di kubur tuh, maka tentunya lebih baik. Nah itu sampai akhir zaman tuh kayak itu bentukannya, artinya nang sudah memang part kiamatnya. Aneh itu. Amma tamanni dengan ukhrawi pamahbubun katamanni asyhadah fi sabilillah. Adapun berangan-angan dengan kematian itu dengan alasan akhirat, maka itu dicintai, maka itu bagus. Seperti seseorang yang berangan-angan mendapatkan kematian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu, dan sunnah bahwasanya memperbanyak daripada mengingat kematian. Karena hadis baginda Rasulullah SAW, aksiru min dzikri hadhil ladzat, berbanyaklah ujar baginda Rasulullah SAW kamu sekalian daripada mengingat penghancur kelezatan. Karena bahwasanya yang kematian itu sesuatu yang diingat pada banyak akan menjadi ikatan ingat kaum dunia. Wala qalilun illa kasarahu, dan seseorang yang tidak banyak atau sedikit mengingat kematian illa kasarahu, maka sungguh dia akan banyak mengingat kehidupan. Jadi ujar Habib Abdul Haddad di dalam kitab Risal Mu'awanah, nangaran mengingat kematian itu bukan sekedar artinya ingat, bukan hanya sekedar menyebut-nyebut kematian, mati, apalagi amal kaliannya inya tuh menyertakan matian atau bacaan mati, dapat sebanyak orangnya 33, apa itu dia Ramadan ada banyak manfaatnya. Artinya ada manfaatnya itu, tapi ada banyak manfaatnya. Yang lebih banyak manfaatnya adalah mengingat di dalam pikiran dan hati kita bahwasanya kita akan menemui dengan kematian itu. Nah ini, jadi bukan hanya sekedar diuntung mengingat kematian itu, tapi mengingat kematian itu adalah menyadarkan diri kita di kepala dan di hati kita bahwasanya kita ini akan menghadapi kematian. Nah itu. Dan wajib
bahwasanya mempersiapkan kematian itu dengan bertaubat bi ayyubadira ilaiha al-asi bi Allah, dan dengan bahwasanya jadi mempersiapkan kematian itu dengan bertaubat, dengan bahwasanya bercapat bagi orang yang maksiat supaya bercapat kepada bertaubat, supaya jangan terkejut ketika menghadapi kematian yang meluputkan akan orang tersebut. Artinya tenang, kita memang jadi ini nangaran mempersiapkan kematian itu adalah khususnya lagi kepada dengan bertaubat, khususnya lagi kepada orang yang bermaksiat, supaya inya sempat bertaubat. Mengenai kehidupan seseorang tersebut di dalam kemaksiatan, kemudian inya ada sempat bertaubat, tak ada mati, kan jadinya sangat menyakitkan bagi orang tersebut. Nah, jadi lebih-lebih lagi kepada orang yang bermaksiat. Artinya kan kita pada merasa suci, kita tenang, kita tuh adalah orang yang bermaksiat. Nah, kita ini adalah bersecepatnya bertaubat itu supaya jangan takjub dengan kematian yang akan menjemput kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan haram tenang di Imam Bajuri lah membacakan, dan haram memindah mayit sebelum dikubur dari tempat kematiannya kepada tempat yang lebih jauh daripada tempat kuburannya, daripada tempat kuburannya di tempat kematiannya, supaya dikuburkan di sana. Illa kecuali kecuali artinya kadang-kadang boleh aja memindah mayat itu ayamuna bahwasanya adalah dekat dengan kota Makkah atau kota Madinah atau Baitul Maqdis atau dekat dengan orang soleh seperti Imam Syafi'i dan seumpamanya. Nah, itu hal-hal yang membolehkan. Kemarin kan dulu di materi sebelumnya juga adalah kita tuh di bagus bak kubur di bak kubur lawan keluarga supaya mudah manziarahi. Nah, yang kemarin tuh kan di bajunya juga. Jadi artinya bagus bak kubur itu dekat lawan keluarga supaya keluarga mudah manziarahi. Berat. Di sini materi kita ini wa yu'azza ahluhu, dan ditakziahi keluarganya. Artinya keluarga mayit tadi baik yang kecil ataupun yang besar. Hukumnya adalah nadban sunnah. Karena ada hadis baginda Rasulullah SAW, tidaklah daripada seorang muslim yang mengtakziahi saudaranya yang lain karena musibah yang diperolehnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memakainya dengan perhiasan yang mulia. Al-Qur'an Rasulullah SAW. Karena hal itulah Imam Syafi'i pernah mengutus sebagian sahabatnya untuk mentakziahi anak
daripada saudaranya tersebut yang meninggal. Artinya di sini ceritakan bahwasanya Imam Syafi'i itu pernah mengutus orang untuk mentakziahi orang lain yang orang lain tersebut anaknya meninggal. Ditakziahi. Dan kesunahan takziah ini juga bukan hanya terbatas kepada orang lain. Jadi kesunahannya juga termasuk kepada keluarga mayit yang ditakziahi. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Romli, "Fayusammu lil akh ayu azza akhahu li anna kullan minhuma masar." Seperti maka sunnah bagi seorang saudara mentakziahi saudaranya yang lain karena keduanya ini sama-sama mendapatkan musibah. Jadi artinya bukan hanya kita nih orang luar, misalnya nih ada si fulan meninggal, matinya nih karena ditinggal wafat oleh anaknya misalnya. Jadi bukan hanya kita orang luar yang ada ibaratnya ada dalam kaitan keluarga secara dekat dengan orang ini yang mentakziahi orang ini tadi, tetapi saudaranya pun itu tetap juga disunahkan untuk mentakziahi orang ini tadi. Amin. Sehingga di sini wabil jumlati fataziyatu sunnatan likulli man musiba biman yasyukku alaihi walau birrat. Dan secara kesimpulannya di sini takziah itu sunnah bagi tiap-tiap orang yang mendapatkan musibah yang menyakitkan orang tersebut, walaupun hanya sekedar daripada kematian kucingnya. Kucing mati. Kita nih boleh aja juga takziah lalu nyatok karena kematian mungkin orang tersebut ada tempat gagal kita itu. Artinya ada halnya toh boleh aja kita nampakin orangnya itu dapat musibah kita takziahi orang tersebut. Jadi yang ditakziahi tadi keluarga mayat itu baik yang kecil ataupun yang besar, baik daripada kaum laki-lakinya ataupun kaum perempuannya. Tetapi di sini dikecualikan daripada kaum perempuannya adalah perempuan yang muda, terkecuali itu. Maka jangan ditakziahi kecuali mahramnya atau suaminya. Jadi ada boleh kita mentakziahi orang yang ngebinian bujang itu atau yang masih anak tadi, kecuali keluarganya ataupun suaminya. Jadi mentakziahi babinian yang anak tadi ini makhluk, dan si babinian ini juga makhluk membalas takziahnya karena ada kalimatnya itu kalimat takziah itu lah. Kemudian dia belajar ijabatu takziah itu binamai. Jadi misalnya ada orang yang menyampaikan kalimat takziah, misalnya kita menyampaikan kalimat takziah kepada orang yang keluarganya meninggal. Keluarganya yang kita takziah ini membalas jazakallahu khairan
wa taqabbalallahu minka wa minhu qaulun wa minhu. Jadi jawabannya tuh jazakallahu khairan. Terima kasih bahasa kitanya kayak itu jadinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan. Nah, menyampaikan kalimat jazakallahu khairan ini untuk babinian tadi, babinian yang muda ini tadi, kita nih tadi dimuliakan sudah makro hukumnya menyampaikan takziah kepada babinian yang muda ini tadi. Dan babinian yang muda ini pun kalau misalnya ada orang yang menyampaikan takziah lawannya, misalnya abahnya meninggal, kita ada orang menyampaikan kalimat takziah lawannya. Nah, si babinian ini kadang disunahkan membalas kalimat takziah itu dengan jazakallahu khairan yang tadi ada. Pamakron, makron. Nah, itu. Nah, inilah jadi wa yu'azza ahluhu ay ahlul mayyiti sagiruhum wa kabiruhum, dan ditakziahi memberi kalimat balas sangkawa kepada keluarga mayit, baik keluarga mayit ini yang kecil ataupun yang besar, laki-laki ataupun perempuan, kecuali adalah yang tadi perempuan muda. Fala yu'azziha illa maharimha, maka jangan bertakziahi kepada daripada wanita yang muda ini illa maharimha, kecuali adalah mahramnya atau suaminya. Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dzabhi wa ba'dahu, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja pertanyaannya, apapun yang dilakukan oleh yang hidup, misalnya ada mungkin makruh, bahkan mungkin ada yang haram, tentang mayat tadi, apakah ada imbasnya kepada si meninggal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya mau itu Terbaik pakai lipat nilai. Wah, pakai master dia. Memperberitakan tentang tahlil dunia takziah. Takziah dunia dan akhir kita takziah itu melawan, menghilangi orang diri itu dihilangi takziah itu. Bila orang meninggal melawan di kitab ini tadi padahal maka kami kita ini dunia dan anak mereka Tuhan dikajiai mereka mengkajiai, tapi secara hukum tadi makruh kan, tapi ada alasan untuk supaya kita di masyarakat ini ada terjadi makruh ini, karena di dispensasi yang diberikan Allah. Terima kasih. Jadi yang jalur tadi
kepada si mayit, kepada orang yang meninggal, dengan ada orang yang daripada keluarganya ini melakukan hal-hal yang dimakruhkan atau yang diharamkan. Semisal juga contoh kemarin itu kan ada pembahasan kita itu kemarin, jangan mahatapik penguburan. Jadi menarik, biarkan kubur biarkan inya itu dinaungi dengan amal solehnya. Nah itu kan. Kemudian ada yang hidup melakukan kanaungan agar si agen penguburan ini itu tadi. Bagaimana ini? Nah ini ada berdampak negatif kepada si mayit. Jadi ini itu dampak negatifnya hanya ada kepada yang hidup, yang menjawab. Karena ujar Allah Subhanahu wa taala, "Alla taziru waziratun wizra ukhra wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yurah tsumma yujzahu jazaa'al awfa." Ada akan memberi dampak negatif gawian orang dengan satu gawian dengan orang lain. Jadi artinya kita nang hidup ini nang berhati-hati. Makanya apa? Nah sama juga talqin. Ulun masih senang baca talqin itu bahasa Indonesia karena perasaan ulun lebih berdampak positif bagi ulun membaca talqin bahasa Melayu itu bagi orang yang hadir di penguburan. Ternyata dia dulu ada perlu membaca talqin itu dengan bahasa Melayu. Artinya nang guru lain membaca bukanlah ini bagi ulun maksudnya. Ada perlu karena tujuan talqin itu adalah si mayit. Nah itu si mayit itu. Jadi si mayit ini nang tujuan talqin ini isi talqin itu tujuannya ada si mayit itu, bukan orang yang hadir ini. Orang yang hadir ini mengambil faedah dengan talqin itu bagus. Nah, tapi tujuan talqin itu adalah untuk si mayit. Jadi tetap gunakan bahasa Arab. Nah, kamu artinya tadi kan dengan gawian-gawian kita tadi, misalnya ada dijelaskan oleh sini haram, makruh, itu akan berdampak negatif kepada si mayit. Berdampak negatif adalah kepada yang hidup. Kecuali si nama meninggal puasa, nah ini berdampak negatif bagi si mayit jadinya. Misalnya contoh tadi kan kalau karena bila aku meninggal, aku dikubur, ini bahasa atau sare, ulakan kanaungan oleh kuburan ulang. Nah, itu kan jadinya ini si mayit yang puasa merek. Nah, jadi ini berdampak di mayit untuk inya, karena ini yang puasa. Nama ini kan artinya ini alasan menggawiakan pasang. Tapi yang utama adalah pulang, karena itu gawian kan kada cocok juga kayak itu. Jadi kan gawiakan pada. Kemudian adat kita di sini, kita kalau sama ini di mana-mana tetangga kita. Jadi di sini, nah ulun baca dalam materi kita ini, nah dimaksud takziah di sini. Seseorang misalnya ada simpulan meninggal adanya atau meninggal mamanya, orang lain mengucapkan kalimat berselawat kepada orang itu. Nah itu tuh maknanya ulang ada di materi selanjutnya. Definisi takziah itu adalah menyampaikan kalimat sabar lawan si mayit dan lawan si keluarga mayit, dan artinya
kian bersabar dan mudahan kian dapat daripada pahala dengan kesabaran kian ini. Jadi konteksnya nang takziah ini adalah menyampaikan kalimat itu. Nah, sedangkan nang kita gawe ini lebih kepada takziah sebenarnya. Makna dalam bahasa kalimat kampung kita aja itu bertakziah. Tapi nang ianya kita itu bahagia bacaan Yasin dan tahlil. Makanya Allah senang itu amun kayak kita latihan tenang. Amun nyamayin sudah datang atau waktu sudah sampai, misalnya tinggal bersulit lagi daripada baca uang di parkiran di Malaka ulang, baik di depan di masjid atau di langgar membaca tahlil supaya ini ada dua poin masuk lawan si ayat. Baik pun itu juga tadi kebinian, hanya kebinian nantinya membaca Yasin, baca tahlil, dan ini pun juga adalah tujuan untuk kita baca Yasin, baca tahlil. Nah, kelompok Yasin atau tahlilan ini juga bermasyarakat. Amal pada bayi itu ramai. Ada sama juga contohnya kalau kaliannya kita malam nih ada orang meninggal, nah artinya tak malam sampai malam ada orang malam nih kan rasa asa kesepian benar sih keluarga mayat benar. Aneh itu artinya kan kayak kita berjaya sini meramaikan dalam hal nangsi orang kematian mana sudah sidin kasadihan dan pada orang menyenangkan sidin dengan mahmurong itu mendatangi aneh itu ini membaca Yasin, membaca tahlil aneh itu walaupun secara kalimat di benua kita itu disebut takziah. Nah, tetapi kalau konteks takziah di dalam kitab Fathul Arif ini adalah menyampaikan kalimat bersama itu tadi. Nah, dan lanjutkan saja. Jadi Ustaz, berarti bila mayat di binian menghamu kita melakukan ini kami disunatkan untuk bertakziah. Makanya kita melakukan bernela kecuali di kitab tadi kan muhrimnya keluarganya. Nah kita yang ada kegiatan pemuhriman berarti kita dimakruhkan untuk bertakziah kepada pilihan yang meninggal anu. Contohnya malam kaliannya atau saulangan datang masuk ke ruang mayat yang dikatakan Yasin kan secara anu secara hukum itu dimakruhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Jadi nang dimaksud takziah di sini menyampaikan kalimat bersengkawa itulah kepada keluarga mayit baik yang kecil ataupun yang besar, baik laki-laki ataupun perempuan. Masuk kepada perempuan ini adalah bagian yang anom. Artinya apa ini? Untuk contoh, ulun meninggal 20 tahun akan datang. Nah, 20 tahun akan datang meninggal. Jadi anak ulun Khadijah itu sudah bujang. Nah, ulun meninggal. Jadi orang menyampaikan kalimat bersengkawa kepada anak ulun Khadijah itu makruh. Bukan si mayitnya yang anom, tapi keluarga mayit yang anom. Jadi kita menyampaikan kalimat takziah, kalimat bersengkawa kepada keluarganya. Nang hidup, kepada baik yang kecil, artinya misalnya pendek, orang meninggal, kemudian orang nenek, basic keluarga, ada cukup halus sudah, cukup halus.
umurnya mereka 7 tahun. Nah jadi datanglah awal, ujar awal, cocok sama, bersabar aja, jikalah ada papa, kayak itu insya Allah baik aja. Nah itu, nih papa dengan kecil ya kan. Kemudian yang besar, biar awal sabar aja, biarlah ada papa, aku nikah, insya Allah baik aja. Kemudian pulang, datang awal pulang, Khadijah, jahai, ikan sabar aja. Nah ini makro awal menyampaikan takziah kepada Khadijah. Nah itu kan apa? Khadijah muda saat itu, nang boleh menyampaikan takziah lawan Khadijah ini keluarganya aja. Siapa keluarganya? Kainnya. Jadi ujian kainnya karena sabar aja dijaga ada papa, nikah baik aja insya Allah. Kemudian apa namanya lakinya? Biar lakinya janganlah ada papa, kabar baik aja. Nah, itu. Jadi maksudnya kalimat takziah itu disampaikan kepada nang bini yang nang ini adalah makhluk, bukan si mayitnya nang. Jadi orang nang kan kita sampai takziah kita sampaikan kalimat takziah itu kepada keluarganya, kalimat bersalawat itu kepada keluarga yang diulang supaya kena artinya turun berduka cita. Nah itu kan dihendak kepada keluarganya. Nah padahal kalimat takziah itu pada perlu pakai si mayit, tapi kepada si keluarganya ini dengan doa tadi deh. Nah itu banyak banget. Ada lihat ada lagi apa? Bapak tentang itu. Makanya jadi kalimat takziah di Bandung kita ini, ya kita takziah ya, melayat dan melayat atau melawat. Malah kita di dalam kepala kita kalimat takziah itu bila ada di Bandung kita nih kalimat takziah, maka kita melawat, melayat itu biar kita jadi asik, membaca tabel. Bukan kadada kita kok menyambat semoga Allah membesarkan pahala Abu Hikam, mudah-mudahan Abu Hikam sabar. Dan itu biar ada terkait itu. Padahal yang dimaksud kalimat takziah di dalam berpikir itu adalah itu menyampaikan kalimat bersengkawa. Nang kita berbeda lain lagi nih temannya. Ada itu artinya ada maksud kalimat takziah itu artinya takziah bukan aja, tapi di dalam definisi di dalam kita. Lagi mati gitu. Kemudian demo. Iya. Kalau saya minta dari anak buah aja. Artinya kan konteksnya kalimat itu sama aja dengan tulisan. Makanya kan ketika tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tuh berkewajiban menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita tulis kalimat takziah itu, artinya kan itu sama nilainya. Nanti masa kita ini sudah. Artinya kan penilaiannya kawan kita tuh tadi meninggal abangnya, makanya Jakarta. Hanya kita bertakziah dengan mengucapkan kalimat itu pulau aja apa kan memberatkan karena ada sesuatu yang memudahkan saja. Nah dalam hal ini artinya kan kalimat secara umumnya bersengkawa atau kita turut bersedih ya kan? Nah turut bersedih ini kalau paling kita tulis atau ngirim stiker atau itu dibaca kalimatnya itu katanya jangan sih kirim tulisannya aja sama barangnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya stikernya
orang mengirim stiker kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bagus daripada hanya kirim stiker. Makanya yang baru-baru ini kan ada beberapa sekitar mungkin 2 bulanan kalau hanya ada kawan grup SMA itu. Jadi inya ya dia tadi deh meninggal lakinya. Nah, meninggal laki. Jadi asasnya tuh kawan di grup keset. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu stikernya itu aja. Macam-macam stiker tuh bernuansa sedih dengan kematian tersebut. Jadi mungkin ada manfaatnya stiker ini. Baca Fatihah ada. Jadi hamba turun doain baca Quran, ayo dulu kita bisa sholat baca Quran. Kalau kita baca, jadi kayak sudah kayaknya dulu nah kita kayak apa nih pembaliannya sebagai rasa kita rasa bakawan lawan inya. Ayo kita sama-sama mengumpulkan donasi sedikit seorang, alhamdulillah berhasil. Nah itu artinya kan kadang-kadang kita tergantung kelompoknya. Amun DMR, kawan mau baca Quran. Ayo kita baca Quran sebisa orang. Baca. Nah itu. Alhamdulillah. Pulang semalam kita boleh jangan baca sajus ada manfaatnya. Kau tahu ya bulan dia kau ada membaca bacaan sajus sehari-hari itu. Tapi kalau mengangkat kalau teman lihat. Hah? Ayo. Mungkin makanya itu ya satu sama ya tak kayak dia banyak pakai tulisan. Anak tadi sambil itu ada kayak kurang. Jadi ya tambahannya sabar aja, kayaknya dapat aja lagi. Coba aja lebih baik daripada itu ya. Oh, ada. Iya. Oh, nih. Nah, disawarin bacaan lagi sok. Nah, di pagar WC. Lu kalau misalnya berangkat tuh mau makan. Kan di rumah itu. Kalau makan tuh mau makan tuh udah. Nah, reto. Kali lagi dia beli mau makan. Terus makan tuh di banyak makannya. Nah, itulah. Jadi ini hadirilah dan ikuti lah. Dalam rangka memperingati serangan baginda Rasulullah SAW pada Ustaz Pamasot malam Kamis, malam besok Ba'da maghrib, nah yang sana datangi bisa ada lagi Ba'da maghrib di langgar di Talikin pagar Wesek. Nah malam besok lah berdatangan langgar beginian. Nah itu malam besok di langgar pagar Wesek ibadah maghrib di Sabah Merah datang. Nah, jangan salah datangi ibu maghrib tak. Jangan salah datangi ibu Isa. Marah. Pak ada lagi kendanya. Apa mau beli daging? Lain beli daging. Namanya daging mawar. Allah dan Allah ya Rasulullah yang mana yang bermanfaat salamatul wa wassalatu dan sirati dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila alihi wa